Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek mata kuliah Deep Learning yang berjudul Klasifikasi Jenis Kanker Kulit menggunakan Convolutional Neural Network berbasis citra dermoskopi. Untuk kelompok 7 sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama ada Sopi Nuryani Hadrayani dengan ujung NPM 047, ada Faiza Naifa Fadila dengan NPM 072, dan saya sendiri Lulus Sahidatun Nafisa dengan ujung NPM 084. Untuk ruang lingkup pada presentasi kali ini terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke bagian latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kanker kulit merupakan masalah kesehatan dengan peningkatan kasus setiap tahun lebih dari 1,5 juta kasus baru secara global. Melanoma menjadi penyumbang terbesar angka kematian karena tingkat keganasannya yang tinggi. Untuk deteksi dini, di sini sangat penting karena dapat meningkatkan peluang kesembuhan hingga 99%. Sedangkan diagnosis pada tahap lanjut membuat tingkat kesintasan menurun drastis. Di Indonesia sendiri, penyebab tingginya penderita kanker kulit ini dapat disebabkan oleh tingginya paparan sinar UV, rendahnya kesadaran masyarakat, serta terbatasnya dokter spesialis kulit dan juga diagnostik. Sehingga untuk kanker kulit sendiri sudah terdeteksinya pada stadium lanjut. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem deteksi dini yang cepat, akurat, dan juga berbasis teknologi. Untuk rumusan masalah terbagi ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana menerapkan arsitektur CNN. Untuk yang kami gunakan di sini RexNet 150 untuk mengklasifikasikan 7 jenis lesi kanker kulit, yaitu actinic keratosis dan intraepithelial cell karsinoma, yang kedua basal cell karsinoma, yang ketiga benign keratosis like lesion, ada juga dermatofibroma, melanoma, melanoctic nevi, dan juga vascular lesion. Nah, untuk berdasarkan citra dermoskopi. Yang kedua, seberapa baik performa model RexNet 150 berdasarkan matriks evaluasi yaitu akurasi, loss, dan juga F1 score. Yang ketiga, yaitu bagaimana distribusi kesalahan prediksi model pada tiap kelas berdasarkan confusion matriksnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan model klasifikasi kanker kulit berbasis citra dermoskopi menggunakan arsitektur Deep Learning RexNet 150. Model ini diharapkan mampu mengekstraksi fitur visual secara otomatis dan memberikan performa klasifikasi yang baik pada ketujuh kelas lesi kulit. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik evaluasi yaitu akurasi, loss, dan juga F1 score, serta memanfaatkan visualisasi GradCam untuk memahami area citra yang menjadi fokus model dalam proses prediksi. Baik, selanjutnya untuk bagian tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Pak Ija, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Lulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka pada penelitian yang kami lakukan, di mana di sini yang pertama yaitu mengenai kanker kulit. Nah, kanker kulit adalah kondisi di mana sel kulit tumbuh secara abnormal atau tidak normal dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan pembentukan tumor, bahkan pada kasus ganas dapat menyerang jaringan atau organ lain. Nah, penyakit ini merupakan salah satu penyakit dengan pertumbuhan yang sangat signifikan setiap tahunnya, sehingga diperlukan upaya deteksi dini yang akurat untuk guna menurunkan angka mortalitas. Nah, penyebab dari kanker kulit adalah kerusakan DNA sel kulit akibat paparan sinar ultraviolet atau UV dari matahari atau sumber buatan, yang menyebabkan mutasi dan juga pertumbuhan sel yang semakin ganas. Selanjutnya yaitu citra dermoskopi. Nah, dermoskopi merupakan teknik pemeriksaan kulit non-invasif. Nah, non-invasif di sini yaitu tindakan yang tidak menembus atau melukai kulit
di mana dermoskopi sendiri menggunakan alat yang bernama dermostoskop. Nah, alat ini merupakan alat genggam dengan lensa pembesar dan juga sumber cahaya. Berarti citra dermoskopi adalah citra atau gambar atau hasil keluaran dari pemeriksaan dermoskop, yaitu representasi visual dari lesi kulit dengan detail lebih tinggi untuk dianalisis lebih lanjut, baik secara klinis ataupun menggunakan metode otomatis seperti deep learning yang kami gunakan. Mengapa menggunakan dermoskopi? Karena dermoskopi dikenal secara signifikan dapat meningkatkan sensitivitas dan juga spesifisitas dalam mendeteksi kanker kulit, terutama melanoma dan juga non-melanoma dibanding pemeriksaan mata biasa. Selanjutnya yaitu RexNet 150. Nah, RexNet 150 ini merupakan arsitektur CNN yang dirancang untuk menghasilkan performa tinggi dengan kompleksitas komputasi yang lebih efisien dibandingkan dengan CNN konvensional. Dalam penelitian yang kami lakukan ini, model RxNet 150 dipilih karena mampu mengekstraksi fitur visual penting dari citra dermoskopis seperti pola pigmen, kemudian tekstur, dan struktur lesi. Selain itu, model ini memiliki parameter yang lebih efisien dibanding arsitektur CNN yang lebih besar seperti ResNet atau DenseNet. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini kami melakukan penelitian dengan 5 tahapan, di mana tahapan yang pertama itu dimulai dari pengumpulan data atau data collection. Nah, data yang kami gunakan merupakan dataset publik, yaitu Skin Cancer Classification yang kami peroleh dari Kaggle, di mana dataset ini terdiri dari 16.855 citra dermoskopi, yang terdiri dari 7 kelas, tadi yang sudah disebutkan oleh rekan saya Lulu, yaitu ada untuk singkatannya yaitu ada AKIES, kemudian BCC, BKL, DF, NV, VESC, dan MEL. Nah, di mana seluruh data ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada data training, kemudian validation, dan juga testing. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan data analisis dan juga visualisasi. Nah, tahap ini mencakup pemeriksaan jumlah sampel pada tiap kelas tadi, kemudian pengaturan ukuran citra, serta identifikasi kelas imbalance. Nah, visualisasi beberapa contoh citra dilakukan untuk memastikan data terbaca dengan benar atau tidak, kemudian memahami variasi antar kelas, dan juga mengecek apakah augmentasi ini bekerja dengan benar atau dengan baik. Nah, selanjutnya eh, im- yaitu implementasi model, di mana kami di sini menggunakan model RxNet 150, di mana model ini tadi yang sudah disebutkan bahwa model ini itu merupakan salah satu arsitektur CNN yang dirancang untuk efisiensi komputasi, kemudian Nah, model ini menggunakan versi pre-trained dari Pustaka Tim dan memanfaatkan transfer learning untuk mempercepat konvergensi serta meningkatkan hasil pelatihan. Nah, setelah implementasi model, kami melakukan training dan juga validation. Nah, untuk training di sini, kami mengatur jumlah epoch, yaitu 50 epoch, dengan mekanisme forward pass, kemudian perhitungan loss, dan juga back propagation. Nah, kemudian untuk validasi sendiri, performa model dievaluasi menggunakan akurasi loss, dan juga F1 score. Nah, untuk early stopping-nya, di sini diterapkan untuk menghentikan pelatihan jika performa tidak mengalami peningkatan guna menghindari overfitting. Nah, kemudian tahapan terakhir yaitu performance analysis. Di sini model yang terbaik akan diuji menggunakan data test untuk menghitung akurasi prediksi. Untuk analisis performa di sini kami menggunakan GradCam, kemudian confusion matrix dan juga learning curves. Nah, untuk GradCam di sini digunakan untuk melihat area citra yang paling berkontribusi terhadap hasil klasifikasi. Kemudian confusion matrix di sini digunakan untuk menganalisis distribusi kesalahan model antar kelas. Nah, sementara grafik learning curve grafik learning curves di sini yaitu loss, akurasi, dan advanced score digunakan untuk mengevaluasi stabilitas pembelajaran selama training.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sophie, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dan pembahasan di mana setelah dilakukan dengan membangun model RxNet 150, maka dilakukan proses pelatihan model menggunakan dataset yang telah didapatkan, di mana pelatihan ini direncanakan selama 50 epoch, namun dihentikan pada epoch ke-11 melalui mekanisme early stopping, karena tidak ada peningkatan performa validasi selama 5 epoch berturut-turut. Lalu selanjutnya ada performa training dan validasi yang disajikan dengan grafik loss dan akurasi. Yang pertama kita lihat grafik loss-nya, di mana bisa dilihat terdapat garis berwarna merah untuk training loss dan garis berwarna biru untuk validation loss, di mana training loss sendiri itu turun dari 0,912 pada epoch pertama menjadi 0,106 pada epoch ke-11, yang ditandai dari grafiknya itu menurun secara konsisten. Sedangkan untuk validation loss-nya itu penurunannya itu pada epoch ke-1 adalah 0,853 dan turun ke 0,689 pada epoch keempat, namun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada epoch ke-11, ke-10, yaitu 0,997. Hal ini berarti menandakan terjadinya overfitting. Namun karena dilakukan mekanisme early stopping, maka tidak terjadi overfitting yang cukup signifikan. Lalu ada grafik akurasi, di mana untuk grafik akurasi juga sama dengan grafik F1 score. Bisa dilihat untuk warna oranye itu untuk train akurasi, sedangkan untuk warna hijau sebagai validation akurasi, di mana dari training akurasinya itu pada epoch pertama sebesar 0,699 dan naik secara konsisten sampai 0,964 pada epoch ke-11. Sedangkan untuk validation akurasi ini naik turun, namun eh, dengan nilai akurasi paling tinggi itu ada pada epoch ke-6, yaitu 0,804, sehingga epoch ke-6 ini dijadikan sebagai model terbaik. Nah, dari kedua grafik ini bisa disimpulkan bahwa performa RxNet 150 pada proses training itu model belajar dengan baik. Namun saat validasi belum sepenuhnya stabil. Next. Nah, selanjutnya ada hasil dari GradeCam, di mana GradeCam sendiri itu digunakan untuk memastikan model memperhatikan struktur klinis yang relevan seperti distribusi pigmen, batas lesi, seperti area yang menunjukkan pola khas melanoma. Nah, GradeCam ini menunjukkan bahwa model umumnya fokus pada area inti lesi yang relevan seperti pola pigmentasi dan tekstur, sehingga mendukung prediksi yang benar. Nah, untuk kesalahan yang terjadi ketika perhatian model menyebar ke area yang tidak penting atau ketika citra memiliki kemiripan visual antar kelas. Nah, mari bahas gambar yang ada di samping ini. Nah, untuk gambar citra kulitnya bisa dilihat ada berwarna merah dan kuning, di mana ini menandakan area yang paling diperhatikan oleh model. Sedangkan untuk warna biru merupakan area yang kurang berpengaruh dan perhatiannya rendah tuh oleh model. Nah, selanjutnya ada grafik di mana terdapat eh, grafik berwarna merah atau batang berwarna merah. Nah, ini menandakan bahwa prediksinya itu adalah salah ya. Sedangkan untuk batang berwarna hijau itu menandakan prediksinya benar, dan untuk batang berwarna abu-abu adalah berarti klasifikasinya itu sebagai kelas lain.
Nah, bisa kita lihat bahwa kalau beberapa model ini mengalami prediksi yang salah di mana kelas Nevus ini diprediksi sebagai melanoma ataupun sebaliknya, kelas melanoma diprediksi sebagai kelas Nevus. Nah, ini terjadi karena kelas Nevus dan melanoma itu memiliki kemiripan visual di mana untuk melanoma awal itu mirip si visualnya dengan Nevus. Lalu modelnya modelnya juga lebih fokus pada pusat lesi dan area kontras tinggi sehingga mengabaikan tepi, simetri, dan variasi warna halus. Padahal ini merupakan ciri penting untuk membedakan nevus dan melanoma. Nah, next. Lalu ada hasil dari confusion metric, di mana hasil confusion metric ini menunjukkan bahwa model sangat baik mengenali kelas mayoritas seperti nevus dengan jumlah prediksi benarnya itu sebanyak 627 karena datasetnya juga untuk kelas NEP sendiri ini paling banyak di antara yang lain. Lalu karena paling banyak ke kelas NEPUS, terlihat beberapa kelas lain seperti mono pastikan sebagai lalu untuk sering salah untuk mengklasifikasikan kelas minoritas seperti DF. Nah, bisa kita lihat nilai prediksi benarnya itu untuk DF dan vascular lesion ini masih rendah gitu. Hal ini menunjukkan kemampuan model untuk mengenali kelas minoritas itu masih terbatas. Kesalahan juga banyak terjadi pada kelas yang memiliki kemiripan visual tinggi, terutama antara melanoma dan nevus, yang terlihat pada hasil grade game tadi, sehingga menunjukkan keterbatasan generalisasi model terhadap seluruh kelas. Next. Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa model RexNet 150 mampu mempelajari pola visual pada citra dermoskopi dengan baik, terbukti dari peningkatan performa selama proses pelatihan, di mana model mencapai performa terbaik pada IPOC ke-6 dengan nilai F1 score dan akurasi validasi sebesar 0,804. Nah, visualisasi dari GradeCamp juga menunjukkan bahwa model dapat memusatkan perhatian pada area lesi yang relevan, sehingga prediksi yang dihasilkan dapat ditelusuri secara klinis. Namun, penelitian ini juga menunjukkan adanya overfitting serta bias terhadap kelas mayoritas akibat ketidakseimbangan jumlah sampel pada dataset. Nah, kondisi ini menyebabkan penurunan performa pada kelas minoritas. Secara keseluruhan, RexNet 150 memiliki potensi sebagai sistem pendukung deteksi dini kanker kulit, tetapi masih memerlukan optimasi lebih lanjut melalui penyimbangan data. Contohnya, kita bisa gunakan persembling untuk kelas minoritas, augmentasi lanjutan, atau perbaikan strategi pelatihan agar model dapat memberikan generalisasi yang lebih merata pada seluruh kelas lesi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.